Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Perintah untuk berlaku takwa dianjurkan di dalam berbagai khutbah diniyah. Di dalam khutbah Iddain, Idul Fitri, Idul Adha, atau Id atau sholat-sholat yang lain, termasuk di dalam sholat Jumat, maka salah satu rukun khatib adalah untuk mengingatkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa urgennya, betapa mendesaknya untuk diingatkan kepada khalayak ramai bahwa nilai-nilai ketakwaan itu adalah sesungguhnya khairu jadid taqwa, sebaik-baik bekal untuk manusia hidup di dunia kini maupun kelak di akhirat, yaitu takwa. Maka salah satu rukun dalam berbagai khutbah dunia adalah menganjurkan untuk hidup takwa. Setelah perintah untuk bertakwa, maka perintah selanjutnya adalah bagaimana nilai-nilai ketakwaan itu menjiwai, mendasari ketika manusia melakukan hablum minanas, ketika manusia melakukan hubungan horizontal dengan sesama makhluknya. Maka hendaklah amalan-amalan yang dilakukan di dalam menjalin islah dengan sesama dilandasi oleh dasar-dasar ketakwaan, bukan oleh kalkulasi yang lain. Misalnya, karena komunikasi, hubungan dengan sesama itu landasannya kalkulasi duniawi, maka sungguh akan rapuh ketika tidak ada kalkulasi duniawi yang akan diperoleh, maka tidak ada hubungan baik dengan sesama. Tetapi sungguh ketika nilai-nilai ketakwaan menjadi spirit landasan di dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan, maka insya Allah ada tidaknya profit duniawi, tetap dia akan berbuat islah dengan sesamanya. Kan itulah Allah katakan, fattaqullah wa aslihu data bainikum. Maka hendaklah kalian takwa kepada Allah dan berbuat islah, berbuat baik dengan sesama, jika kalian benar-benar sebagai orang yang beriman. Sekali lagi, nilai-nilai ketakwaan menjadi spirit, hal-hal yang menjiwai daripada hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kalkulasi duniawi, keuntungan politis, ekonomis, atau yang lainnya. Maka hendaklah setiap orang yang bertakwa menjadikan nilai-nilai ketakwaan sebagai hal yang menjiwai ketika dia melakukan islah, ketika dia membangun komunikasi, ketika dia bersosialisasi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah.
Maka Allah perintahkan selanjutnya, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ikutilah Allah, ikutilah utusan Allah, Rasul Allah, jika kalian benar-benar sebagai orang yang beriman. Pengertian atiullah wa atiur rasul adalah mengikuti Allah dan Rasulnya sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan Allah sebagai hal yang kita ikuti, menjadikan Rasul sebagai pengejawantahan daripada ketakwaan kita kepada Allah. Maka mengikuti Rasul adalah bentuk lain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasul pada hakikatnya kita adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada pada diri Rasul itu contoh-contoh terbaik yang dapat kamu jadikan prototip di dalam segala hal sebagai bentuk uswah terbaik buat kita semuanya. Ada pada diri Rasul. Maka menjadikan Rasul sebagai prototip di dalam segala aspek kehidupan, itulah hakikatnya kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Maka hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man ahdasa fi amrina, siapa orang yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama ini, fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa radun. Jika hal-hal yang diciptakan itu, jika hal-hal baru itu tidak ada legitimasi dari Allah, tidak ada dan tidak disepiriti oleh jiwa-jiwa yang dibawa oleh Rasul, bahwa radun, maka tertolak. Pernyataan ini mengingatkan kepada kita agar kita mengikuti sesuatu yang dicontohkan Allah, dicontohkan Rasulnya. Mencontoh Allah dan Rasulnya berarti kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prototip terbaik buat kita contoh. Ada kalanya hal-hal baru itu diperbolehkan dan ada kalanya hal-hal baru itu dilarang. Dalam hal apa hal-hal baru itu dilarang? Tak bukan dan tak lain sebagaimana dikemukakan oleh para ahli usul fikih, bahwa di dalam hal-hal mahdoh, di dalam hal-hal ibadah yang waktu, tempat dan kaifiatnya ditentukan, maka tidak ada ruang untuk berkreativitas, untuk menciptakan hal baru. Tetapi tidak semuanya dilarang hal-hal baru itu. Di dalam hal-hal muamalah, maka berlakulah kaidah usul fikih. Jika dalam masalah ibadah, tinggalkan kalau tidak ada perintah. Di dalam masalah muamalah, lakukan jika tidak dilarang. Maka ada ruang untuk menciptakan hal baru, kreativitas pada hal-hal muamalah. Jika hal itu tidak bertentangan dengan apa yang dibawa Allah dan Rasulnya. Hal-hal baru itu dibolehkan manakala hal-hal baru itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah, bahwa itu adalah derivasi dari nilai-nilai yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Maka sesuatu yang baru itu adalah diperbolehkan. Contoh misalnya di dalam hal muamalah. Dalam rukun nikah hanya ada satu pengantin laki-laki, pengantin perempuan, 2 orang saksi, kemudian ijab kabul,
Tetapi masalah sigot taklik tolak atau surat nikah adalah hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tetapi itu boleh. Mengapa? Karena itu adalah untuk kemaslahatan terutama kaum istri kelak ketika dia berhadapan dengan administrasi negara. Jangan sampai istri menjadi tidak mendapatkan hak-haknya karena tersandung oleh surat nikah. Maka surat nikah adalah hal yang baru tetapi diperbolehkan dan ditolerir oleh agama. Maka perlu bagi kita untuk mendudukan persoalan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, tepat, supaya kita tidak terjebak dengan permusuhan antar sesama kaum muslimin gara-gara kita memahami hadis ini tidak proporsional. Mudah-mudahan hadirin ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.